Kali ini kita akan membahas terkait dengan isi daleman regul Huben Cricket K1. Dimana tadi pada video sebelumnya saya telah mereview terkait dengan bahan-bahan, kemudian bentuk regulatornya termasuk ukurannya. Kali ini kita akan membahas terkait dengan apa saja yang ada di dalam rumah regul ini. Ya baik teman-teman, kita buka dulu. Ini bentuk regulnya, simple ya, simple sekali. Ini full stainless teman-teman. Nah, jika diperhatikan di bagian ini, kemudian di bagian sini itu ada lubang, ukurannya kecil sekali. Paling ini ukurannya 0,1 atau 1 mm. Jadi ini kemudian dua itu aja ya. Ini fungsinya kalau melihat dari posisinya, ini fungsinya sebagai lubang atmosfer atau lubang buang. Jadi fungsinya itu gunanya untuk membuang apabila ada angin yang terjebak di ruang di springnya teman-teman. Dan ini memiliki peran yang sangat penting sekali. Apabila bagian ini tertutup atau tidak berfungsi atau memang tidak dibuatkan, maka bisa saja pada suatu saat itu ada angin yang terjebak di dalam di spring sehingga mengganggu kinerja regulator tersebut. Nah, kalau untuk lubang ini hanya berfungsi sebagai ini ketika kita memasangkan drat ini, ketika mentok atau misalnya ingin membukanya itu seret, maka gunanya pakai ini. Oke, sebagai penyungkil lah. Kalau di sini kelihatannya nggak ada lubang deh, kelihatannya ya. Atau di sini, di sini juga ternyata ada lubangnya teman-teman. Di sini itu terlihat lubang kecil sekali. Kalau mata saya itu hampir nggak kelihatan ya, maklum matanya sudah tua. Ada 1, 2, 3. Itu gunanya untuk lubang atmosfer. Ada 3 ya teman-teman. Apabila ini nanti tertutup sama dudukan coupler, atau di sini misalnya tertutup rapat dengan chamber atau karetnya, maka masih ada 1 lubang lagi. Oke teman-teman, jadi nggak perlu khawatir apabila teman-teman ingin memasangkan seal tambahan di sini atau di sini, itu masih ada 1 lubang pembuangan untuk angin yang terjebak. Nah, ini panjangnya, kemarin kita belum mengukur panjang wide, kita ukur panjang secara keseluruhan. Panjang secara keseluruhan dari bodi regul ini adalah 59 mm. Nah, 59 mm ya teman-teman. Tapi jangan salah, 59 itu hanya di bagian ini saja yang akan tampil di bagian luarnya, yaitu 19 mm. Oke, kita buka. Bentuknya seperti apa? Kelihatannya ini sih sama seperti regul Huma atau regul Alphard. Pertama kita buka dulu stoppernya. Nah, ini stoppernya. Stopper ini fungsinya untuk menahan baut adjusternya agar tidak oblak. Nah, apabila baut adjusternya itu oblak atau geser sedikit saja, maka akan terjadi perubahan terkait dengan outputnya teman-teman. Jadi ini gunanya untuk mengikat atau menguatkan atau mengokohkan baut adjuster yang ada di dalam sana. Nah, ini bautnya, baut stoppernya lah. Kemudian ini ada lubangnya teman-teman, bolong ya di bagian tengahnya. Kemudian kita buka baut adjusternya. Adjuster. Nah,
Bentuknya seperti ini ya teman-teman. Nah, oke. Ternyata kalau saya perhatikan ini modelnya seperti Regul Altaros. Altaros yang produk dari Amerika, yang orinya untuk marauder biasanya, untuk senapan tabung. Ini bahannya dari stainless teman-teman di sini. Nah, ini lubang inputnya ada, ada satu ternyata. Lubang inputnya itu ada satu, kemudian ada o-ring 2 sebagai penahannya, kemudian dalamannya white. Ini harus saya buka dulu pengancing. Jadi kalau mau bukanya gunakan jepitan yang seperti ini ya teman-teman, jepitan yang seperti ini. Oke, baru setelah itu kita dorong dari depan. Didorong dari depan. Nah, begini teman-teman, bentuknya seperti ini. Kalau dilihat pistonnya ini mirip-mirip, bahannya seperti antara stainless atau aluminium ya. Saya perkirakan ini seperti aluminium teman-teman. Nah, sama seperti yang saya katakan pada video sebelumnya, bahwa teflon valve ini bentuknya itu seperti Regul Ninja. Jadi dia bulat ya teman-teman. Nah, ini bentuknya seperti ini bentuknya. Spare partnya salah satu contohnya. Nah, ini bulat. Mirip sekali dengan regulator Ninja. Kemudian di springnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 10 di spring. Jadi untuk pistonnya itu panjangnya 22 mili, piston ya, 22 mili. Kemudian ketebalan bagian bodinya itu 6 mili. Kemudian di bagian belakang pistonnya itu 12 mili. Nah, kalau untuk ini di springnya sudah bagus sekali teman-teman. Di springnya itu di spring Jerman ya. Kelihatannya di spring Jerman walaupun buatan Cina. Saya nggak tahu. Yang jelas ini di springnya itu mirip di spring Jerman, itu warna hitam. Kalau dari dimensinya, lebar di spring itu 12 mm, kemudian ID-nya, nah ID-nya itu 6 mm ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman apabila ingin mengganti di spring ini, saya sih sarankan ini di spring ini bagus loh teman-teman, bukan seperti di spring yang pada paintball itu ya. Kalau paintball itu tipis baut anaknya di springnya, tapi kalau ini tebal sekali teman-teman, dan kelihatannya kokoh. Jumlah di springnya itu 10 ya teman-teman, 10 teman-teman. Nah, kita susun seperti ini, 2 ya. Di sini ada sealnya, ada seal, kemudian di sini ada seal penahan. Jadi guna dari ruang atmosfer tadi itu untuk memastikan agar di dalam rumah di spring di sini itu tidak ada angin yang terjebak. Jadi apabila ada angin yang terjebak, maka dibuang lewat sini. Nah, takutnya apabila angin itu tidak terbuang, maka kinerja di spring
yang ada di bagian ini itu akan terganggu ya. Gitu lah fungsinya teman-teman. Jadi cara kerjanya seperti ini teman-teman. Nah, di sini ya, apabila ingin setting output regulator tersebut ada tekanannya, maka bagian ini kita lebarkan atau dikendorin. Jadi jarak antara body pistonnya akan jauh. Jadi nanti apabila sudah ditentukan angin atau output yang sudah kita inginkan, maka bagian pistonnya itu akan menutup sehingga angin pada input itu tertahan ya, tertahan. Nah, kurang lebih begitu teman-teman. Jadi regul ini sangat simple sekali. Nah, ini kelihatannya dari anu deh teman-teman, kelihatannya dari bahannya itu dari aluminium deh teman-teman. Nanti teman-teman cek aja ya, soalnya ini ringan dan tipis sekali, mirip seperti aluminium. Oke, kita masukin lagi, kemudian sudah kita tekan sedikit. Kemudian untuk pin pengunci kita pasang lagi. Oke, sudah rapat. Kemudian kita masukkan bagian adjusternya. Kita pentokkan ya teman-teman, kita pentokkan. Nah, sudah mentok, kita putar berlawanan arah jarum jam itu 3,5 kali. 2, 3,5. Oke. Kemudian baru kita pasang stoppernya. Nah, begitu kurang lebih. Untuk bagian apa namanya di sini Mickey Mouse lah ya, kurang lebih Mickey Mouse. Ini posisinya itu bisa kita bolak-balik atau bisa kita pindahkan teman-teman. Di sini misalnya ini kan bentuknya horizontal nih teman-teman. Nah, kalau bagi teman-teman yang menyukai bentuk V agar lebih simpel dari dalam hal untuk melihat maupun ketika ingin mengisi angin, maka posisi mano ataupun posisi couplernya itu bisa dipindah-pindahkan teman-teman, bisa dipindah-pindahkan. Nah, kebetulan saya itu lebih suka bentuknya V, jadi saya akan memindahkan yang ini saja, yang apa namanya manometernya saja kita pindahkan ke sini ya teman-teman. Nah, kalau untuk fungsi SIM yang seperti yang saya sampaikan pada awal video, SIM ini yang pada spare part ini itu gunanya ternyata bukan sebagai spacer teman-teman, tapi sebagai pengganti teflon atau o-ring lah pada bagian rumah atau dudukan coupler atau manometer. Manometernya saya letakkan di sini, kemudian penutupnya ini saya masukkan di sini. Saya pasang di sini. Oke. Jadi bentuknya V ya teman-teman. Nah,
bentuknya V. Oke. Nah, ini silahkan nanti teman-temannya pengennya itu manometernya ingin di sebelah kanan atau sebelah kiri, tinggal dibolak-balik saja, nggak perlu digonta-ganti lagi untuk posisi mano atau couplernya, tinggal begini saja. Nah, begitu, kanan kiri. Nah, simpel kan teman-teman. Nanti tinggal kita taruh dalam unit, kita pasang dalam unit, tinggal kita isi angin, kita setting begitu. Oke, untuk part kedua sudah selesai. Nanti kita lanjut ke part ketiga dalam rangka uji kestabilannya. Baik teman-teman, sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.